ternyata privilege akses saja nggak cukup. Jadi yang diincar sama hacker itu sekarang adalah semua identity nih. Kenapa? Karena semua identity ini jadi penting. Halo Sobat Metrodata, senang bertemu kembali di Metrodata Podcast bersama saya Sherlina Marpaung. Pada podcast Metrodata episode kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Bapak Henry Wirawijaya. Beliau sudah berpengalaman atau berkecimpung lama di bidang cyber security dan berpengalaman karena berkarir di perusahaan IT kelas dunia hampir lebih dari 10 tahun dan saat ini menjabat sebagai Country Manager CyberArk Indonesia, perusahaan keamanan identitas terbaik di dunia yang sudah berada di Indonesia hampir lebih dari 10 tahun. Oke, Bapak Henry, selamat pagi. Terima kasih sudah datang Pak di podcast Metrodata. Pagi hari ini rekan Sobat Metrodata. Iya, Bapak apa kabar? Baik, terima kasih. Gimana kabarnya? Baik juga Pak, terima kasih. Pak Henry, kita mau kasih informasi nih mengenai keamanan ya. Cyber yang mungkin Sobat Metrodata, kita menyebutnya Sobat Metrodata untuk para pendengar atau penonton podcast Metrodata mengenai mungkin solusi yang disediakan juga oleh CyberArk. Tapi sebelum itu Pak, saya mau bertanya nih, kalau melihat dari profil Bapak nih ya statementnya, veteran di industri keamanan teknologi informasi, itu tandanya Bapak sudah begitu lama ya memang menekuni di bidang cyber security. Pak, boleh nggak sih di-share, dibagi kepada Sobat Metrodata apa sih perbedaan dan persamaan tren cyber security yang di masa lalu dan di saat ini? Oke, ya terima kasih Sherlina. Jadi pertama saya share persamaannya dulu ya. Persamaannya adalah kalau kita lihat dari zaman dulu banget gitu, tidak ada serangan cyber sampai sekarang. Umumnya tujuannya tetap sama. Yang mereka incar tetap sama. Apa sih? Ya kita bilang kan ujung-ujungnya adalah financial gitu. Yang mereka mau sebagian besar serangan cyber adalah uang gitu. Jadi mereka cari uang. Ada di beberapa case juga ternyata bukan uang tapi lebih kalau misalkan ideologi atau reputasi, dia coba menjaga reputasi seseorang atau misalkan dia punya ideologi tertentu yang membuat dia mau terapin ideologi ini. Tapi memang itu sama gitu, masih sama dari dulu sampai sekarang. Ya saya bilang ujung-ujungnya mereka cari finansial. Tapi kita lihat sejak pandemi terjadi gitu kan, sejak pandemi kebanyakan orang kan kerjanya udah lagi nggak di kantor gitu, mulai tren work from home, work from everywhere. Kalau kita lihat tipe serangannya, awal serangannya udah mulai beda nih. Kenapa? Karena hacker juga udah lihat nih, penyerangan juga lihat bahwa ternyata orang ini sekarang kerjanya udah dari rumah gitu. Kemudian orang-orang ini udah nggak lagi akses aplikasi-aplikasi yang ada di server-server di organisasi gitu. Jadi mereka udah mulai ganti approach-nya. Yang mereka serang sekarang adalah identity-nya itu gitu, identity user itu sendiri. Jadi kita juga di CyberArk kita melakukan survei gitu, kita lakukan landscape report survei setiap tahunnya. Dan kita lihat di 2024 terakhir, report kita terakhir, ternyata perusahaan yang kena serangan cyber yang awalnya dari pencurian identitas ini meningkat nih. Udah lebih dari 90%, 95% perusahaan pernah kena pencurian identitas lebih dari 2 kali. Dan ya biasa awalnya dari situ, nah dari situlah mereka baru masuk melakukan serangan. Serangan ini bisa bermacam-macam gitu. Jadi kita lihat aja, teman-teman pasti pernah dengar kan banyaknya cyber security, mulai dari yang misalkan akhir-akhir bulan kemarin gitu ada salah satu perusahaan finansial kena serangan cyber. Kemudian awal tahun juga pertengahan tahun ada isu lembaga pemerintahan kita gitu. Kemudian tahun kemarin yang besar banget kan salah satu bank di Indonesia gitu yang itu semuanya awalnya adalah dari pencurian identity dulu gitu. Dan kalau kita lihat kejadiannya lah cuma di Indonesia ternyata, tapi juga di dunia. Global ya Pak? Global, iya. Jadi beberapa kejadian security global yang lumayan terkenal kan misalkan si Uber gitu, sama kejadiannya juga. Si Uber ini kecuriannya adalah identity di sisi aplikasi gitu. Ternyata ada source code mereka, di dalamnya ada identity yang ditanam di source code, kecurian gitu. Dan ini menyebabkan serangan cyber gitu. Juga misalkan kita sempat dengar-dengar tahun kemarin yang gede juga si MGM gitu, rugi keuangan yang banyak simple kejadiannya dari social engineering dulu gitu. Social engineering menyebabkan serangan cyber. Itu yang kita lihat. Dan belakangan ini seiring dengan tren AI gitu, kita juga lihat ternyata banyak serangan cyber attack itu
yang menggunakan AI juga gitu. Jadi ternyata AI ini nggak cuma digunakan sama kita gitu, yang orang biasa gitu, tapi hacker juga pakai gitu. Menggunakan. Iya, menggunakan AI itu, karena dengan AI yang kita tahu sendiri, teman-teman ternyata si hacker ini bisa bikin malware dengan lebih cepat gitu. Mereka nggak perlu lagi coding, nggak perlu lagi programming, dan language-nya juga mereka bisa macam-macam nih. Jadi mereka bisa lebih cepat dan lebih efisien untuk lakuin serangan cyber. Oke Pak, itu bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya persamaannya dari yang masa yang lalu sama masa kini sama aja ya Pak. Cuman pandemi membawa ke lanskap perubahan baru ya sekarang dengan beragamnya contoh serangan yang mungkin para organisasi sekarang banyak yang mengalami gitu. Ya. Oke, baik. Pak, CyberArk ini kan sudah diakui sebagai pemimpin di bidang keamanan cyber, masuk dalam Gartner Magic Quadrant dan juga memenangkan berbagai macam penghargaan seperti Cyber Security Excellence Award. Bisa dijelaskan sih Pak, sebenarnya apa sih yang membuat CyberArk itu menjadi spesial mengatasi persoalan keamanan saat ini? Oke, jadi ya di CyberArk sendiri kita sebenarnya company-nya udah lebih dari 20 tahun ya. Jadi kita awalnya memang bikin solusi namanya sih Privilege Access Management. Sebenarnya kalau di Privilege Access Management ini, dan kita udah di Privilege Access Management ini sendiri, kita udah ada di leader Gartner untuk 5-6 tahun terakhir. Dan kita lihat ternyata dengan landscape serangan sekarang, yang kita lindungi identity privilege saja nggak cukup. Makanya sekarang kita jadi buat solution gimana sih kita amanin identity secara keseluruhan. Jadi nggak cuma privilege tapi juga identity lain. Tapi sebenarnya kalau teman-teman sempat dengar solusi yang Privilege Access Management PAM itu awalnya itu sebenarnya kenapa bisa ada solusi ini? Awalnya adalah dari founder kita gitu. Jadi founder kita ciptain lah satu teknologi namanya Digital Vault gitu. Gimana sih kita, kalau dulu kan ada vault berangkas untuk simpan uang kita kan, atau untuk simpan dokumen-dokumen di bank. Tapi kan yang founder kita lihat bahwa ternyata di dunia digital gitu, di dunia IT ada juga nih teknologi, bisa juga kita bikin satu vault, tapi yang kita simpan bukan uang gitu. Yang kita simpan adalah yang apa sih yang paling jadi butuh disimpan, butuh diamanin adalah kredensial gitu kan. Gimana sih kita amanin password, gimana sih kita amanin identity user. Nah dari situlah dibikin Digital Identity, dibikin company yang kita sekarang kenal sebagai Privilege Access Management. Oke. Dan kalau kita lihat CyberArk sendiri, sekarang kita udah dulu lumayan banyak, sejak 20 tahun kita udah dipakai ribuan customer. Jadi untuk kita rate-nya sendiri untuk misalkan Fortune 500, 500 customer paling besar di dunia, itu udah lebih dari 50%. Ya, dan gak cuma di dunia aja, di Indonesia pun customer kita udah lumayan banyak. Udah lebih dari ratusan customer kita adalah ratusan organisasi udah pakai menjadi customer kita. Dan untuk si CyberArk, visi kita sebenarnya simpel sih. Gimana sih kita bantu customer kita untuk amanin identity nih. Gimana kita amanin identity customer kita secara end-to-end, tergantung privilege yang mereka butuhin. Tujuannya apa? Ujung-ujungnya sih untuk menjamin bahwa mereka nggak kena cyber attack. Ya, wah menarik sekali ya Pak, perkembangan atau pertumbuhannya CyberArk bermula pada fokus di Privilege Access Management atau PAM. Tapi sekarang CyberArk sudah meluas solusinya menjadi identity security dan sudah dipercaya lebih dari 50% perusahaan Fortune 500. Oke Pak, boleh dijelaskan mengapa CyberArk memilih fokus pada keamanan identitas? Oke, ya. Jadi tujuan kita sih sama. Jadi kita lihat sebenarnya kita perlu kan sebagai company kita harus relevan ke customer gitu. Jadi yang kita lihat apa sih yang customer kita butuhin? Jadi karena cyber security yang customer butuhin adalah perlindungan kan terhadap serangan cyber security ini sekarang apa sih yang tren? Jadi yang kita lihat yang di awal memang saya udah jelaskan bahwa memang banyakkan serangan itu awalnya dari identity. Makanya kita fokus adalah ya udah kita harus amanin identity ini nih. Tapi yang kita lihat ternyata privilege access saja nggak cukup. Jadi yang diincar sama hacker itu sekarang adalah semua identity nih. Kenapa? Karena semua identity ini jadi penting, dan sama kayak kejahatan lain sih, saat di cyber security juga ketika hacker mau coba nyerang, yang dia coba serang adalah selalu titik yang paling lemah kan. Sama kalau kejadian misalkan ada maling mau bobol rumah, dia akan bobol bagian yang paling kuatnya gitu, pintu gerbangnya atau apa, dia akan coba cari nih yang paling lemah apa. Ternyata misalkan jendelanya kaca nih nggak ada tralisnya gitu, dia akan coba serang itu gitu. Sama. Jadi kalau contohnya aja misalkan di use case kejadian sehari-hari, misalkan saya sama Tiaglina, kita misalkan sama-sama kerja di Metrodata, saya yang pegang
dokumen paling penting-penting nih gitu. Kemudian tapi saya orang, tadi ada profilnya nih, saya orang cyber security udah 10 tahun, kemudian saya belinya tim marketing. Nah, sebagai hacker yang saya lakuin sekarang adalah dia tahu nih, oh kalau saya serang si Henry ini susah ini serangnya. Kenapa? Karena ya udah pengalaman cyber security mungkin jauh lebih aware gitu mengenai serangan cyber yang dia coba lakuin. Oh ternyata ada si Erlina nih temannya Henry nih, apalagi lagi lakuin podcast. Jadi yang hacker lakuin adalah mereka akan serang si Erlina dulu, dapetin account dari Erlina, dan dari situ mereka akan bilang, oh pakai accountnya si Erlina untuk misalkan email ke saya gitu ke Henry. Ini kemarin dari Hardship Podcast ini loh fotonya, dan dari foto itu baru di share link. Nah dari lagi itu baru muncul attack-nya. Sehingga attack itu dari yang diincar adalah benar Henry, tapi jalurnya adalah dia akan cari paling minimal. Sehingga di CyberArk kita lihat, oh ternyata yang harus CyberArk lindungi itu bukan cuma Henry loh, bukan cuma yang pegang dokumen penting ini loh. Yang harus diprotek adalah semua di organisasi. Karena semua bisa jadi korban, dan yang hacker serang justru bukan yang pegang paling penting. Jadi yang hacker selalu serang adalah yang justru yang paling lemah gitu, yang paling nggak aware. Itu yang kita perlu nih, itu kita aware. Dan kalau kita lihat di CyberArk di Indonesia sendiri, memang awareness cyber security itu memang baru ya, cukup baru, terlalu banyak. Makanya itu jadi PR kita sih, PR kita gimana sih kita bantu untuk educate market. Jadi sebenarnya positioning CyberArk di Indonesia itu juga unik gitu. Jadi kita adalah bisa dibilang yang pertama apa nih, sebagai perusahaan cyber kita untuk identity security kita yang pertama punya tim lokal gitu di Indonesia. Kita udah ada tim lokal udah hampir 5 tahun gitu. Dan kita kalau dilihat adalah kita satu-satunya perusahaan identity security yang punya support center juga di sini. Jadi kita punya support center yang nggak cuma ngelayanin teman-teman customer Indonesia, tapi juga customer global. Ya, dan sebagai perusahaan identity security kita juga satu-satunya sebenarnya yang punya data center SaaS yang ada di Indonesia gitu. Jadi kita ngerti bahwa customer Indonesia terutama yang sensitif lah, banking, pemerintahan, nggak mungkin kan taruh datanya di luar kan, di luar negeri gitu. Makanya kita juga bikin data center kita adanya di lokal, sehingga kalau customer kita mau pakai solusi SaaS, kita udah bisa simpan di lokali di Indonesia. Oke Pak, oke. Pengguna seperti apa sih Pak dalam sebuah organisasi ini yang paling rentan untuk yang namanya terserang dengan berbasis identity ini? Oke, jadi kalau dilihat dari pengalaman kita, yang kalau dibilang siapa yang paling rentan, berarti semuanya rentan. Dari kasus tadi sebelumnya kan Sherlyn aja marketing nggak diduga-duga ternyata disekam juga gitu kan, awalnya dari sini juga gitu. Jadi kalau kita lihat semua yang di dalam organisasi itu bentuk karyawan, termasuk kalau kita lihat banyak juga serangan ternyata dari vendor. Dan dari sisi situ CyberArk lihat nih, kita kelompokin di CyberArk bahwa ternyata yang namanya identity itu bisa kita bagi jadi 4 bagian, atau kita bilangnya 4 persona. Jadi 4 persona. Ya, 4 persona ini yang disesuaikan sama tingkat resikonya mereka seperti apa dan identity yang mereka pegang seperti apa. Jadi di 4 ini kita ada yang namanya pertama itu IT admin. Jadi IT admin itu biasa adalah orang yang pegang password administrator memang. Jadi misalkan yang pegang passwordnya server, database, saya punya cloud console, saya punya Kubernetes. Jadi orang yang begitu password ini dipakai dia bisa lakuin perubahan. Kemudian tipe yang kedua persona adalah workforce. Workforce adalah tadi user biasa. Contohnya saya Glina, teman-teman marketing, teman-teman finance, teman-teman HRD. Pasti kan semuanya punya aplikasi-aplikasi sendiri gitu kan. Misalkan marketing, saya punya aplikasi marketing, kemudian saya punya Marketola, saya punya Instagram, saya punya Facebook gitu kan, saya harus manage. Dan itu ternyata kredensialnya harus kita jaga juga. Dan yang ketiga adalah yang ternyata jarang nih kita lihat, customer nggak cuma di Indonesia tapi globally jarang dilihat, adalah developer. Jadi kalau kita lihat di organisasi, misalkan organisasi sobat metadata, pasti kan banyak user-user yang tipenya developer, bikin program untuk perusahaan ini bisa. Jadi ternyata mereka ini penting nih. Kenapa? Karena mereka pegang source code kita. Mereka yang pegang source code, kalau misalkan akal mereka kena hack gitu, mereka bisa lakuin perubahan source code sehingga aplikasi kita bisa jalannya nggak sesuai, atau even bisa nggak jalan sama sekali. Dan yang terakhir, keempat yang kita lihat mulai banyak juga adalah kita bilang machine identity. Ini adalah yang ketiga. Pertama tadi kan manusia nih, human gitu. Ya, keempat ini adalah yang non human nih. Gimana sih ternyata aplikasi kita ketika connect ke aplikasi lain atau connect ke database, ternyata butuh kredensial juga, butuh username, password juga, butuh secret juga. Dan yang kita lihat ini juga kita perlu amanin. Kenapa? Karena kayak kejadian tadi yang saya cerita di awal Uber, yang diserang bukan orangnya, tapi yang diserang ternyata dia bisa ketemu kredensial di aplikasi gitu, di source code.
Oke Pak, tadi Bapak mention juga tentang 4 persona itu, berarti ada kemungkinan 4 persona ini tuh, memiliki akses yang berbeda-beda dan tentu serangannya juga mungkin, memiliki risiko yang berbeda-beda juga ya Pak. Apakah CyberArk, dapat, apa ya, melakukan solusi yang bisa untuk keseluruhan 4 persona tersebut dalam satu organisasi? Yes. Jadi kita punya solusi. Memang kalau di CyberArk bilang gimana sih cara ngamaninya dalam 4 persona ini, nggak ada bilang. Kita bilang kita harus terapin juga namanya zero trust kan kalau di cyber security. Jadi kita harus terapin zero trust juga untuk identity security ini gitu. Artinya apa? Artinya dengan zero trust ini, yang pertama kita idenya kita nggak percaya siapapun gitu. Jadi setiap kali ada orang yang mau masuk, kita akan cek nih orang ini benar atau enggak. Kita akan lakuin autentikasi, ini beneran Henry atau enggak nih yang login. Kemudian kita akan cek juga device-nya. Ini komputernya, laptopnya, handphonenya, atau iPad-nya bener gak sih iPad-nya yang sesuai organisasi ini register. Jadi make sure jangan aneh-aneh gitu. Kemudian ketiga, ketika autentikasinya udah login, dompetnya udah sesuai, kita harus monitoring juga sessionnya. Jadi make sure bahwa begitu selama dia di dalam gitu, dia lakuin aktivitas di aplikasi kita atau di server kantor kita, dia nggak lakuin yang aneh-aneh gitu. Sessionnya tetap terus kita monitoring. Dan yang penting juga kita selalu bilang bahwa setiap organisasi itu harus terapin namanya least privilege. Make sure bahwa orang ini dapat hak privilege yang sesuai sama yang mereka butuhin aja. Jangan kelebihan gitu. Jangan saya cuma butuhnya sebenarnya masuknya ke pintu ruang yang ini nih, ruang meeting A gitu. Tapi saya dikasih semua pintu gitu. Saya bisa akses even ke saya punya warehouse, even ke saya punya server data center. Itu kan artinya kelebihan aksesnya kan. Nah dari keempat di rotasi ini kita bangunlah solusi yang sesuai dengan 4 persona tadi. Jadi yang kita bilang misalkan yang untuk IT admin, kita ada bread and butter-nya, kita ada privilege access management. Privilege access management ini kita bilang adalah sesuatu yang harus nih zaman sekarang, karena ini yang paling diincar sama si hacker nih. Kalau hacker mau cari kan selalu yang orang yang punya privilege kan, punya administrator. Dan solusi PAM ini adalah kita bilang solusi yang customer paling nggak harus punya, dia harus terapin untuk jamin bahwa privilege-nya nggak gampang kecurian, sehingga nggak gampang dia lakuin perubahan. Kemudian kedua yang workforce juga kita punya solusi untuk yang workforce identity sama identity access management. Itu untuk menjamin bahwa teman-teman yang tadi tim marketing, tim HRD, tim finance misalkan, mereka bisa akses ke aplikasi yang sesuai dengan benar gitu, autentikasinya sukses. Kemudian mereka di dalam ngelakuin aktiviti yang aneh-aneh. Contohnya aja misalkan akhir tahun kemarin kan sempat ada kejadian, ada Instagram yang kena hack, kemudian dia lakuin posting yang aneh-aneh di Instagram itu. Nah, yang efek kan nanti bukan si orangnya itu ya, ngepost kan. Kita nggak tahu even kan sampai sekarang, tapi yang efek kan semua company-nya kan. Iya, karena kan Instagramnya ngepost sesuatu yang berkaitan dengan network ya, networknya sensitif sehingga company-nya yang kena efek juga. Dan itu kita lihat penting juga. Kemudian yang ketiga tadi untuk yang gimana sih amanin developer sama cloud admin, kita juga ada solusi nih untuk amanin mereka, karena mereka ini tipikalnya unik gitu. Kenapa? Karena mereka yang pegang informasinya sensitif, tadi yang saya bilang source code, tapi kan nggak selalu akses. Mereka itu selalu tipikalnya adalah kita bilang just in time. Jadi kita selama sebulan, 3 minggu mereka nggak akan akses source code ini, tapi waktu diperluin gitu, mereka dalam 1-2 hari itu mereka harus selesai kerjaannya. Karena kan nggak mungkin kan, misalkan website perusahaan atau saya punya aplikasi perusahaan nggak jalan gitu kan, harus jalan gitu, ada perubahan harus 1-2 hari selesai. Nah makanya kita punya solusi gimana sih make sure bahwa mereka itu just in time dan mereka bisa juga agile gitu. Saat mereka butuhin, mereka tetap kita dapat langsung kasih akses yang aman dan dengan cepat gitu. Dan yang keempat untuk mesin, kita juga ada solusi untuk yang si secret sama credential management, certificate management. Ini gimana sih kita amanin akses gitu, kredensial yang dibutuhin sama misalkan aplikasi saya atau misalkan tools saya, sehingga kalau aplikasi saya mau connect ke database gitu, nanti dia nggak lagi pegang password, tapi cyber yang pegang password. Gitu juga customer kan, kita lihat organisasi gitu, mungkin di tempat-tempat metadata juga udah pakai automation gitu, RPA, automation tools, atau misalkan pakai asset management tools. Ini kan semua tools ini kan butuh kredensial gitu. Ketika mereka mau melakukan task automation atau mereka mau cek aset di sisi server atau di device, mereka kan butuh kredensial. Nah itu bisa integrasi sama kita, jadi nanti CyberArk yang simpen. Nanti
Cyber yang simpan, waktu mereka butuh Cyber akan kasih, jadi mereka nggak pegang. Artinya adalah kredensialnya tetap aman di kita. Dan yang terakhir kita juga punya solusi paling baru, kita bilang secure browser. Kenapa ini? Karena kita lihat sebagian besar organisasi, sebagian besar aplikasi kita kan sekarang udah web based kan. Ya. Kan ada case di mana web based ini kita perlu amanin gitu. Makanya kita punya solusi namanya si secure browser. Oke. Wah Pak, berarti kalau boleh, ini tadi mau melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, tapi kalau boleh dikasih statement, berarti emang ada keterkaitan atau hubungan antara Zero Trust dengan identity security. Bapak setuju? Iya, betul. Sebenarnya memang ketat banget. Kalau kita lihat kan memang yang saya cerita tadi, kita harus terapin nih Zero Trust ini untuk identity secara keseluruhan. Oke. Jadi Sobat Metro Data, Zero Trust in Identity Security matters. Oke deh, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Bagaimana sih Pak kelima kapabilitas yang tadi Bapak sudah share yang menjadi solusinya dari CyberArk dapat membantu atau mengatasi tantangan keamanan IT saat ini? Oke, jadi tadi kan saya udah jelasin singkat. Jadi kalau kita bahas use case-nya bukan tantangannya. Jadi kalau pertama tadi kita punya privilege access management itu, misalkan tantangannya make sure bahwa tadi administrator kita jangan sampai kecurian passwordnya, kemudian begitu administrator akses, gimana sih mereka bisa akses dengan aman, kemudian gimana sih make sure bahwa kita ikut regulasi, karena untuk beberapa perusahaan misalkan aja finansial, mereka kan kena regulasi gitu, passwordnya harus diamanin, harus diganti setiap periode tertentu. Nah ini adalah kerjaannya si PAM nih, privilege access yang IT admin. Kemudian yang kedua untuk pos ini, gimana sih kita tadi amanin untuk aplikasi-aplikasi yang user biasa pakai. Jangan sampai aplikasi ini kita sebagai tim finance ya kan, ternyata kok aplikasi saya banyak nih, nggak cuma aplikasi finance doang, saya dapat aplikasi ARD, kan dia kacau gitu. Karena kita make sure bahwa orang finance cuma dapat aplikasi finance saja, dan begitu dia akses aplikasi finance, kita bisa kontrol juga dalamnya. Jangan sampai misalkan mereka bisa akses ke payroll kita, aplikasi payroll, mereka jangan sampai bisa download nih. Mereka bisa download payrollnya masing-masing karyawan, sehingga kan ujung-ujungnya kan, wah semua gaji karyawan kita ketahuan gitu. Dari itu kita bisa bantu untuk amanin. Yeah. Kemudian yang ketiga yang tadi untuk developer, gimana sih kita amanin kalau ada orang mengakses ke cloud console kita, atau ada developer mengakses ke aplikasi mereka punya source code, kita bisa amanin nih. Kita bisa make sure mereka dapat akses yang just in time tadi, yang sesuai kebutuhan mereka dan sesuai waktu yang mereka mau dan dengan cepat gitu, tapi tetap aman. Kemudian keempat yang secret certificate ini, gimana sih kita juga bisa bantu. Biasa lanjutannya nih, orangnya udah kita amanin, gimana sih kita bisa amanin aplikasinya juga nih. Kayaknya kalau aplikasi butuh kredensial, aplikasi butuh password, aplikasi butuh cookie gitu, kita bisa provide dengan aman karena semuanya disimpan di CyberArk. Ketika mereka butuh aja kita akan kasih. Dan yang terakhir yang secure browser ini juga menarik karena kita lihat ini banyak kebutuhan customer sekarang adalah aplikasinya udah web, mereka bisa manage gitu aplikasinya, tapi mereka nggak bisa manage browser ya gitu. Contohnya aja browsernya ini nanti kita banyak customer kita kesulitan, mereka nggak bisa manage, mereka nggak boleh simpan password di browser ini, mereka nggak boleh misalkan, atau nggak boleh simpan cookies, sehingga begitu buka aplikasi ini, biasanya kan kita misalkan contohnya aja di komputer kita kan kita buka email kita di email pribadi pakai Gmail, atau kita buka Instagram, begitu kita tutup browser, kita buka lagi buka Instagram langsung kebuka kan. Karena identity-nya nyimpan gitu kan di situ. Karena kita save. Nah, dengan secure browser ini kita bisa atur policy. Gimana sih? Kita jangan save identity in. Even sampai ke arah kita jangan save apa sih yang udah dibaca, apa sih yang udah disimpan cookiesnya. Cookiesnya yang diakses oleh si browser ini. Semuanya bisa kita amanin sehingga nanti organisasi customer kita aman nih. Mereka nggak perlu lagi khawatir ketika pakai browser untuk apalagi aplikasi kritikal, nanti ke bawah gitu, passwordnya ke bawah, atau misalkan data-datanya ke bawah, tetap ada di browser itu, tetap bisa kecurian. Nah ini semua bisa kita jagain. Oke, CyberArk menampung semua solusi itu ya Pak? Ya betul. Oke, Pak sebagai country manager CyberArk di Indonesia, sejauh ini CyberArk sudah sejauh mana Pak melakukan peran dalam keamanan di Indonesia? Oke. Nah, jadi kalau dari sisi
sejauh mana sebenarnya nggak cuma tugasnya kita gitu, tapi memang kan tugasnya teman-teman, terutama teman-teman pakai cyber juga untuk bikin awareness. Tapi untungnya untuk kita adalah ternyata awareness itu ada dua kan. Gimana cara bangunnya? Satu ya kita kasih awareness, kasih penjelasan, pendidikan lah. Yang kedua adalah biasa orang karena kejadian gitu kan, karena ada kejadian cyber jadi aware. Dan kalau kita lihat untuk cyber security, salah satu yang bikin awareness adalah kejadian gitu, terutama yang kalau kita sempat, semua orang kan tahu kan yang tahun kemarin kejadian di salah satu bank sehingga nggak bisa akses gitu kan. Itu bikin awareness user jadi nggak cuman teman-teman IT ya, jadi itu teman-teman umum juga jadi aware gitu sama cyber security. Even karena kejadian itu ternyata orang rumah saya gitu, istri saya, anak jadi aware gitu, oh ternyata Ada kerjanya kayak gini loh, udah begini loh gitu. Karena kan isunya juga nggak cuma ada di orang IT kan, even di TikTok juga ada waktu itu kan, Instagram juga ada gitu. Memang awareness sudah dibentuk dan kita lihat udah lumayan bagus sekarang awarenessnya, dan kita lihat beberapa customer pun udah yang udah engage sama kita gitu. Jadi untuk sekarang sih CyberArk kita udah punya lebih dari 100 customer di Indonesia, lumayan banyak memang. Mungkin boleh sebutkan Pak industrinya yang selama ini menjadi customer Bapak. Oke, jadi industrinya sendiri cukup banyak. Yang pertama, yang paling kita cerita yang paling aware dulu ya. Jadi kalau kita ngobrolin paling aware sama security kan pasti banking gitu, finansial. Kenapa? Karena mereka base-nya reputasi. Once mereka kena cyber attack, reputasinya down gitu kan. Dan yang kedua juga mau nggak mau kan mereka kena audit biasa, ada audit sama OJK. Dan kalau kita lihat kita udah cukup banyak perusahaan, kebanyakan sih sebagian besar banking sama financial institution udah menggunakan CyberArk. Jadi contohnya aja rating kita misalkan dari top 10 bank di Indonesia kita udah 9 dari 10 sih pakai CyberArk. Hampir bisa dibilang hampir semua. Kenapa? Karena buat mereka ini kan ini yang penting nih, credential yang penting, privilege harus diamanin, dan saya harus pakai yang best of breed. Saya nggak bisa pakai ini, bukan yang misalkan saya amanin ini judulnya pintu depannya nih core-nya. Gak bisa saya amanin pakai yang level 2 atau yang lebih murah, yang penting aman aja gitu. Buat mereka harus yang paling aman, harus yang paling secure. Di luar itu juga yang organisasi yang kita lihat perlu banyak ada telekomunikasi. Kenapa? Karena mereka kan walaupun nggak terlalu regulated, tapi alat toolsnya banyak gitu, peralatannya banyak. Jadi mereka gimana sih saya bisa amanin peralatan ini yang banyak dengan jumlah user yang terbatas ini dengan aman. Jadi telco pun kita udah lumayan banyak customer. Saya dibilang 4 dari 5 telekomunikasi besar sih udah customer kita. Dan sebagian besar kita lihat, sebagian besar sekarang pun awareness udah banyak ke teman-teman yang lain gitu. Misalkan teman-teman BUMN, kebanyakan BUMN besar juga udah pakai kita gitu. Dan manufacturing dan kawan-kawan gitu. Jadi boleh dibilang ini udah masuk ke semua lini sih. Dan yang CyberArk kita selalu share juga ke customer kita bahwa kalau kita amanin misalkan satu organisasi, contohnya aja satu bank, sebenarnya yang CyberArk coba amanin itu bukan banknya, gitu. Yang bukan bank itu gitu. Tapi yang CyberArk coba amanin adalah selalu customer di bank itu. Kita make sure bahwa customer di bank tersebut uangnya aman gitu. Yeah. Nah, jangan sampai kejadian apa-apa gitu. Itu yang kita coba lakuin. Wow, berarti itu tandanya bahwa CyberArk hampir semua industri sudah menangani solusi keamanan. Kalau boleh sarannya nih Pak, atau sharing lah Bapak mengenai use case yang selama ini CyberArk alami atau dapat case-case-nya apa saja buat Sobat Metro Data? Oke, jadi cukup banyak sih use case-nya. Jadi saya bisa cerita beberapa ya. Jadi kita juga yang saya cerita tadi pertama yang paling umum adalah finansial. Kenapa? Karena mau nggak mau nih mereka harus protect, kalau mereka kan reputasi. Mereka jadi harus punya. Dan kalau kita cerita ke beberapa, misalkan kan sekarang kita lihat banyak bank-bank baru nih, bank digital, apa kan yang ada di Indonesia. Semua bank ini udah jadi keharusan nih punya solusi seperti identity security, seperti privilege access management. Jadi kalau dulu regulator akan bilang ini manage account-nya gimana, keamanannya gimana, ganti password-nya gimana. Kalau sekarang dia udah nggak bilang itu. Regulator langsung bilang udah punya barang ini belum gitu, udah punya PAM belum tools, kalau belum punya kapan punya gitu. Karena untuk mereka launching ini adalah tools yang harus punya. Kemudian kedua yang kita lihat banyak kasus juga adalah breach atau kejadian security di vendor. Kita lihat banyak
banyak kejadian bahwa karyawannya udah aware nih, teman-teman sobat metadata mungkin udah di training sama perusahaan untuk aware keamanan, tapi yang nggak aware vendornya ternyata. Iya, vendornya gimana sih ternyata bawa malware ke perusahaan yang dia manage. Oleh karena itu biasa ya kita lihat banyak perusahaan kesulitan tuh, mereka harus untuk vendor ini bisa masuk, saya harus sediain misalkan laptop khusus, atau misalkan di laptop ini ada software khususnya, ada antivirus yang saya masukin, saya harus make sure patch-nya sesuai, saya harus make sure keamanannya bagus, VPN-nya bagus, harus sebelum masuk. Dan dengan CyberArk yang kita bisa bantu adalah yuk kita step back ke belakang, yuk kita jagain langsung identity-nya aja, sehingga sebelum mereka masuk yang tadi kita terapin zero trust untuk vendor ini, sehingga nggak perlu lagi tuh mereka sediain laptop untuk setiap vendor, semuanya bisa login dengan akses dengan aman gitu. Kita nggak perlu lagi khawatir, dan begitu vendor itu lakuin aneh-aneh, kita juga bisa lakuin monitoring itu, jangan ngapain aja. Vendor. Kemudian ketiga juga yang lagi rame nih belakangan ini 2 tahun belakangan adalah ransomware. Dan kita bisa bantu customer kita untuk proteksi terhadap ransomware. Bukan artinya kita aja cukup, tapi kita kolaborasi biasa sama tools lain. Sehingga karena tipikal ransomware itu kan cara kerjanya kan mereka, yang pertama mereka kan butuh password administrator biasa untuk install ransomware mereka. Dan mereka harus install dulu, mereka harus dapat aksesnya. Dan itu kita coba batasin gimana sih akses mereka nggak segampang itu. Dan begitu mereka masuk ke satu server atau satu environment, mereka mau coba jump di lompat ke environment lain, nggak segampang itu. Dan related ransomware yang menarik, kita juga punya beberapa customer yang kenapa jadi customer CyberArk sekarang. Awalnya adalah karena mereka kena ransomware. Mereka cari tools. Biasa kita adalah salah satu tools yang di-engage ketika customer kejadian ransomware aja. Untuk make sure bahwa yang tadinya passwordnya nggak di-manage, yang tadi identity-nya nggak di-manage, mereka kena ransomware, yuk kita rapihin barang. Jadi biasanya kita pasang dulu tuh, kita bantu customer-nya dulu. Ransomware udah teratasi, nah mereka akhirnya baru, oh iya ini kepake nih, benar-benar bisa bantu saya untuk prevent ini, atau misal manage ini ketika terjadi ransomware bisa lebih cepat recovery-nya, dan mereka implement lagi. Dan yang satu juga yang kita lihat banyak sekarang juga adalah banyak customer ternyata yang aplikasinya udah web, tapi ternyata yang akses itu banyak. Yang tadi saya ceritakan, ternyata user-user ini nggak cuma user IT, banyak juga user marketing, finance, user HRD, belum lagi beberapa use case customer kita adalah MNC gitu. Dia ternyata ada user yang orang luar yang akses ke dalam environment mereka. Jadi mereka butuh satu dashboard, satu portal di mana mereka bisa manage orang yang beda-beda, masuk ke aplikasi yang beda-beda. Mereka semua bisa lihat masuknya tadi dari mana, dari device yang mana, kemudian mereka kemana aja, ngapain di dalam. Sehingga punya satu dashboard untuk monitoring itu semua. Nggak perlu lagi lihat aplikasi A, lihat ke A, aplikasi B, lihat ke B. Semuanya bisa di-manage di satu dashboard. Ini contoh beberapa use case-nya. Oke Pak, saya mau meng-highlight di poin ketiga dan 4 keterkaitannya mengenai ransomware ya. Karena ransomware itu di Indonesia frekuensi serangannya lagi cukup tinggi nih. Bisa dibilang di tahun ini di industri perbankan, bahkan government juga mengalami serangan. Boleh dibagikan Pak ke Sobat Metrodata terkait strategi apa sih yang perlu diterapkan dalam sebuah organisasi agar penerapan CyberArk ini itu bisa benar-benar optimal di menjaga keamanan? Oke. Pertanyaan menarik. Jadi kan memang yang pertama ya kita lihat bahwa ini bukan cuman kerjaan kita CyberArk gitu. Buat CyberArk itu kita bilang cyber security is team game gitu. Jadi nggak cuman kita hanya ngandelin satu tool saja gitu atau satu vendor aja. Kita dari CyberArk kita selalu bilang bahwa kita harus kolaborasi gitu dengan tools lain, dengan tools security lain untuk gimana sih kita bisa amanin customer kita secara keseluruhan. Paling penting sih. Dan yang kedua kita lihat yang poin bagian kita di identity-nya, jangan lupa customer kita harus proteksi ini secara keseluruhan end to end. Jangan cuman yang di C aja atau B aja atau C aja, tapi saya akan selalu chat, dia akan selalu ketemu nih yang belum diproteksi yang mana, dan itu yang akan diserang sama mereka. Dan dari CyberArk sih kita, walaupun dari customer kita yang udah cukup banyak itu, kita selalu adain awareness juga kepada mereka gitu. Karena buat kita cyber security itu juga journey. Nggak mungkin mereka kan langsung implement A sampai Z kan di awal. Makanya kita akan selalu bikin program. Kita akan setelah mereka selesai implementasi, kita akan back ke mereka. Kita akan lakuin awareness. Misalkan aja kita ada 2 program. Satu kita akan bisa ajak customer, ya Pak, kita bikin blueprintnya nanti 2-3 tahun ke belakang.
mau keamanan identity-nya seperti apa. Atau kedua, kita juga bisa bikin namanya best practice. Kenapa? Karena dari pengalaman kita di customer yang lain, kita akan bilang, Pak, kita coba cek deh, kita coba assessment lagi, teman-teman udah oke belum environment-nya, yang kurang apa yang bisa kita tambahin apa. Karena di kita selalu sadar bahwa namanya budget cyber security nggak akan cukup gitu, karena selalu akan disesuaikan sama kebutuhannya seperti apa, budgetnya seperti apa, yuk kita masukin sesuai sama prioritas perusahaan. Dan kita lihat sekarang namanya cyber security juga udah makin concern, terutama kan udah mulai berlaku kan aturan si PDP ini sih. Dan dengan aturan PDP ini semakin jelas gitu bahwa kebutuhan akan pengamanan identity itu, identity security ini makin kritikal gitu. Gimana sih kita, misalkan contoh gampang aja, si PDP ngobrolin banyak gimana sih waktu proses data pribadi. Jadi yang rule nomor 1 kan gimana nih, siapa sih yang akses, gimana amaninya, gimana make sure dia nggak aneh-aneh gitu, gimana make sure datanya aman. Ini yang kita coba bantu untuk amanin aja. Oke, Pak. Kita mau ngebahas sedikit mengenai tren AI ya, Pak ya. AI itu sudah merambah ke cukup luas lah saat ini ya posisinya. Boleh Pak di-sharekan mengenai apa sih inovasi dari CyberArk untuk menyikapi tren AI di masa depan, khususnya dalam bidang keamanan ya? Oke. Jadi yang kita lihat memang CyberArk ternyata udah pakai AI kan. Jadi jadinya mau nggak mau semua company termasuk CyberArk kita juga harus terapin AI di kita punya teknologi, dan itu sudah kita lakuin sekarang sih. Jadi kita udah launching teknologi AI kita bilang Core AI. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu nih customer kita. Kenapa? Karena dengan AI ini kita percaya bahwa kita bisa lakuin deteksi dengan lebih cepat gitu. Analisis, deteksi, semuanya bisa kita automate. Kita akan automate AI yang akan lakuin. Mereka bisa lakuin ratusan atau ribuan kali lebih cepat. Dan mereka bisa bantu untuk deteksi juga. Dan dari sini mereka bisa bantu untuk memberikan saran juga. Masukan gimana sih kita harus bikin, misalkan contohnya dia bikin policy yang lebih baik. Kita lagi butuh informasi apa, gimana sih AI bisa bantu untuk misalkan kasih dokumentasi yang lebih tepat. Dan ya AI ini udah dipakai sekarang kita keseluruhan sih, walau baik di dalam internal company kita ataupun tadi di teknologi kita untuk membantu customer supaya lebih cepat. Oke, Core AI ya Pak nama solusinya. Ini sudah launching Pak? Sudah launching. Ini akan menarik. Mungkin nanti di episode selanjutnya Sobat Metro Data kita akan bahas Core AI lebih detail lagi. Jadi nantikan episodenya. Ya Pak ya, mungkin waktu. Oke Bapak Henry, boleh diberikan tanggapan mengenai kemitraan Metro Data melalui MII dengan CyberArk nih Pak selama ini? Oke, jadi untuk kita CyberArk, MII adalah salah satu bisnis partner penting di Indonesia. Memang di Indonesia sendiri biasa setiap tahun kita tentuin sih ada namanya si fokus partner. Dan untuk 3 tahun terakhir memang fokus partner kita di Indonesia cuma satu sih, hanya MII aja. Jadi memang ini terbukti juga dengan customer bisnis kita gitu, dengan teman-teman Metrodata, teman-teman MII sendiri tumbuh gitu. Tumbuhnya berlipat-lipat gitu. Jadi setiap tahun tumbuh kurang lebih dari 2 kali lipatnya sih. Dan MII juga kita jadi top partner untuk customer acquisition. Jadi untuk customer baru setiap tahunnya kita punya banyak customer baru dan semuanya kebanyakan engagementnya sama MII. Jadi memang ini kemitraannya berjalan terus menerus. Even kita lakuin beberapa activity bareng. Contohnya aja tadi saya ceritakan security team game gitu. Kita kolaborasi dengan MII untuk partner MII juga. Kita ada event atau small round table dengan customer, bawa misalkan 2-3 solusi yang relevan untuk customer itu. Dan ini kita semua lakuin untuk ya kita sama-sama build awareness ke customer. Wah Sobat Metro Data, tidak terasa ya kita sudah banyak banget dapat insight dari Bapak Henry mengenai solusinya dari CyberArk. Tentunya rasanya tidak cukup untuk di episode kali ini, jadi kita berharap di pertemuan berikutnya kita bisa berjumpa lagi dengan Bapak Henry dan tim CyberArk. Oke Bapak Henry, terakhir mungkin ada closing statement untuk Sobat Metro Data, dipersilakan Pak. Oke, iya. Jadi buat Sobat Metro Data, saya highlight lagi yang tadi kita udah bahas ya. Jadi memang teman-teman harus aware bahwa namanya serangan cyber ini sekarang sebagian besar hampir semua awalnya lalu dari pencurian identity. Memang jadi kita bilang identity awareness ini sesuatu yang penting nih. Mulainya dari mana? Mulainya teman-teman bisa bangun awareness dulu ke karyawan atau misalkan ke vendor di organisasi Sobat Metro Data gitu. Untuk make sure bahwa mereka udah aware, mereka udah paham, dan ketika mereka udah paham, langkah selanjutnya kan kita juga kemungkinan besar butuh tools gitu kan. Butuh tools gimana sih kita bantu untuk amanin identity ini.
yang sobat metadata bisa lakuin adalah sobat metadata bisa engage nih sama vendor yang udah pengalaman untuk identity security. Dan kita CyberUp kolaborasi sama MII adalah salah satu vendor yang memang lumayan fokus dan berpengalaman di Indonesia gitu. Customer kita udah proven juga, udah cukup banyak. Use case yang kita telah deliver ke customer juga udah lumayan banyak gitu. Dan yang kita bisa bantu ke teman-teman banyak gitu. Kadang nggak hanya dari sisi komersial, bisa simple bahwa kita di beberapa customer kita bikin identity awareness gitu. Kita bantu karena buat perusahaan ini identity security juga baru, kita bikin awareness-nya, even kita bikin sesinya sama user biasa, gimana sih kita bangun mereka lebih aware sama identity, ternyata serangan seperti apa. Dan ini teman-teman silakan feel free engage ke kita. Terima kasih untuk undangannya hari ini dari teman-teman. Sama-sama Pak Henry. Oke, sekian podcast kita di episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak sudah datang.